Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, mitra-mitra PTBS dimanapun Anda berada, dan seluruh peserta seminar Bini Syariah bersama Best Corporation pada malam hari ini. Apa kabar? Merdeka, PTBS Go Berkah No Riba. Alhamdulillah hari ini, ya pada hari Senin 2 Januari 2023, ya, kita diberikan kesehatan, kita bersyukur diberikan kekuatan, kita bersyukur diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang hingga hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk ke tahun yang baru yaitu 2023. Saya ucapkan selamat tahun baru buat Anda semuanya. Semoga di tahun ini impian-impian Anda yang belum sempat tercapai di tahun ini semuanya bisa tercapai. Semoga bagi Anda yang punya hutang, punya cicilan, semuanya bisa beres di tahun ini. Semoga kita menjadi insan yang benar-benar merdeka seutuhnya, terbebas dari jeratan hutang, jeratan riba, dan juga terbebas dari beban pikiran. Nah, Masya Allah luar biasa, sudah 1000 peserta seminar Bini Syariah pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Nur Holis, biasa dipanggil Cap ya atau Kapten. Di sini memandu acara ini ya dari awal sampai akhir. Saya selaku dari support system Best Corporation memang diberikan tugas untuk bisa memandu acara seminar ini dan juga training-training dari Best Corporation. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung. Saya yakin yang baru bergabung hari ini, Anda yang hadir di ruangan ini atau di forum ini ya adalah orang-orang yang peduli dengan masa depannya. Teman-teman semuanya, kuota untuk Zoom ini memang hanya 1000, namun tenang bagi Anda yang pengen men-share informasi ini kepada teman Anda yang lainnya, boleh teman-teman langsung saja bisa diinformasikan di channelnya Best Corporation ya, karena kita sekarang sedang live. Anda bisa melihat ya, kita sekarang sedang live di channel Best Corporation. Jadi Anda bisa men-share link seminar ini atau link live pada malam hari ini kepada semua grup Anda, kepada teman-teman Anda, kepada saudara Anda, semuanya Anda bisa share secara gratis tentunya. Dan supaya mereka bisa mengikuti seminar ini meskipun dari live YouTube ya, tidak melalui Zoom secara langsung seperti Anda yang beruntung pada malam hari ini, karena 1000 orang yang beruntung bisa masuk ke dalam forum Zoom ini. Oke, teman-teman semuanya, langsung saja teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah membantu, Dani Hendra ya, yang sudah membantu men-share link YouTube-nya. Kemudian silakan bisa dibantu share sama teman-teman yang lainnya. Oke, saya sapa-sapa dulu sebentar ya. Di sini saya akan melihat beberapa orang yang mungkin sedang membuka videonya. Ada Sabarudin Kilis, kemudian Sukrimanto, kemudian Rohadin, Syarifah Puteh, Indahus Suco ya. Kemudian Rashid Nawawi, Hajah Latifah, Jannah, Alvin Sanjaya, Nendah, Taufik Hidayat, kemudian Angel C. Amis, Enar, Aris, Abdul Salam, Budiman, Siti Fatimah, Yandiandriana, Indra, Kastriadi, Jumaidi, Siti Rosidah, Abdul Malik, dan Tukeri, Fatur Rahman, Ahmad Hadi, Alian Fortuna, Didit, Rizka Nur Ajis, dan masih banyak yang lainnya. Selamat bergabung ya teman-teman ya, yang sudah bergabung, dan tadi juga terlihat di sini membuka videonya ya, kan terlihat dari saya ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung hari ini ya, selamat bergabung juga di forum ini. Tenang saja, di forum ini forumnya tenang ya. Kita forum belajar, insya Allah nggak lama ya, paling lama berapa? Paling lama 1 jam ya, paling lama 1 jam kita akan belajar. Oke teman-teman semuanya. Langsung saja saya akan mengupas apa sih yang akan kita sampaikan pada malam hari ini teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, kita sekarang ada di acara namanya Seminar Bini Syariah dengan tagline-nya Solusi Bebas Riba bersama Smart Community, yaitu sinergi masyarakat anti riba dan anti trading ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak membahas trading karena banyak orang yang tertipu oleh trading. Oke. Sudah puaskah kita dengan keadaan finansial kita saat ini? Tentu banyak orang yang belum puas. Ya, karena apa? Karena masih butuh penghasilan, masih butuh tambahan penghasilan, masih butuh uang, masih butuh
pemasukan, bahkan mungkin masih punya cicilan, masih punya hutang, dan impian-impiannya banyak yang belum tercapai. Ada nggak di sini yang merasa memiliki problem yang seperti ini? Ada nggak yang masih punya hutang? Ya, ada nggak yang masih butuh penghasilan tambahan? Ada nggak yang impian-impiannya belum tercapai dan pengen tercapai? Ya, saya baca ya di sini ada Nela Eka, ada Mas saya, oh ya. Kemudian Ai Kartini, kemudian Sujono, Dika Zulaiha dan Asep Muhammad Ridwan. Ini orang-orang pertama yang menjawab ya. Oke teman-teman, terutama bagi Anda yang baru pertama kali ikut forum ini, tentunya ya Anda juga memiliki problem yang sama seperti teman-teman yang lainnya mungkin ya. Banyak saudara-saudara kita yang punya impian belum tercapai. Impian itu seperti apa sih Pak? Ya mungkin Anda pengen liburan ke luar negeri seperti leader Randu. Ya leader Randu ini sekarang lagi di Jepang. Sekarang lagi di Jepang. Kemarin sudah ke Eropa, sudah ke Bali, kemana-mana. Sekarang kabarnya sedang di Jepang. Dan beberapa leader PTBS lainnya banyak yang liburan ke luar negeri. Dan itu kebanyakan banyak orang yang juga pengen ya bisa liburan ke luar negeri. Masalahnya adalah ya buat kehidupan sehari-hari aja pas-pasan. Bagaimana mau liburan ke luar negeri kan begitu. Kemudian ada banyak orang yang memimpikan pengen umroh, pengen haji. Masya Allah. Terutama yang muslim nih tentunya pengen banget ya. Pengen umroh, pengen haji. Siapa yang pengen umroh, pengen haji? Ya insya Allah doakan ya. Kami besok ada rombongan berangkat umroh di bulan Januari dan di bulan Februari. Kemarin rombongan di PTBS itu bulan Oktober sudah berangkat, bulan ini bulan Januari ada yang berangkat lagi, dan bulan Februari insya Allah kami juga akan berangkat ya. Siapa yang mau umroh, mau haji ya, pengen banget Cap, oke. Kemudian pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya ya, jangan sampai anak-anak kita ya apa namanya ya, ada dalam situasi kebodohan karena kurangnya pendidikan ya, pendidikan yang kurang layak, pendidikan yang kurang profesional, pendidikan yang kurang bagus. Maka penting tentunya kita pengen memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin seperti kuliah ke luar negeri ya, kuliah plus ngaji sampai ke luar negeri, pesantren sampai ke Mesir misalnya kan, pesantren sampai ke Arab misalnya. Nah itu mungkin juga menjadi impian banyak orang ya. Kemudian pengen punya kendaraan yaitu motor cash, mobil cash, bukan cuma mobil biasa. Mungkin kalau mobil-mobil biasa ya sudah umum ya. Ya mobil biasa juga banyak yang nggak punya ya kan, mobil biasa banyak yang nggak punya. Apalagi pengennya mobil sport seperti leader-leader PTBS yang punya mobilnya itu harganya rata-rata di atas 1 miliar ya. Harga mendekati 1 miliar atau di atas 1 miliar teman-teman. Nah itu luar biasa banget. Itu menjadi impian yang normal ya. Kenapa? Ya karena mobil-mobil itu dibuat untuk dibeli orang gitu ya, bukan untuk ditonton doang. Dan ternyata banyak orang bisa punya kok. Insya Allah kita juga bisa punya kalau sudah tahu caranya ya. Kemudian teman-teman juga mungkin pengen melangsungkan pesta pernikahan yang meriah ya, yang bisa mengundang keluarga besar, bisa membahagiakan keluarga juga gitu ya, bisa memberikan dokumentasi yang terbaik. Nah, ini juga butuh biaya teman-teman. Atau seperti leader-leader yang lagi seneng nih, yang baru dapat private luxury rumah 1 miliar, ada yang bisa bangun rumah 2 miliar, ada yang bisa bangun rumah 3 miliar, atau kayak Ibu Haja Novi Ratih dan Pak Rizky ya di Jakarta Timur itu saya sudah main ke rumahnya, itu harga rumahnya sekitar 5 sampai 6 miliar kalau nggak salah ya, setelah setelah dibangun semua itu kayaknya bisa habis 6 miliar ya. Itu ada Haja Novirati atau seperti Pak Adan Haris yang mungkin nilainya di atas 10 miliar. Bahkan mereka mendapatkan semua itu hanya dalam waktu 3 tahun saja, teman-teman. 3 tahun saja lewat peluang yang akan kita presentasikan nanti. Nah, atau seperti leader-leader juga yang banyak melakukan bakti sosial, ya sedekah beras, sedekah kambing, sedekah bencana, membangun pesantren, ya kan, menyumbang ke yayasan, kemudian mengambil anak yatim, ya mengelola anak yatim. Itulah yang terjadi ketika kita punya rezeki yang banyak gitu. Karena kalau rezekinya sedikit, mungkin ya untuk kebutuhan sehari-hari aja gitu ya. Tapi untuk yang lain-lain ya mungkin ala kadarnya gitu kan. Sedekah ala kadarnya, mungkin hitungannya ribuan atau puluhan ribu saja ya. Tapi kalau kita punya rezeki yang berlimpah, teman-teman, insya Allah kita bisa sedekahnya itu yang besar, yang pakai angka jutaan, pakai angka ratusan juta itu untuk sedekah, insya Allah ya. Nah teman-teman, pernah nggak berpikir berapa sih impian kita? Yuk coba, saya mau tanya, seandainya Anda umroh sekeluarga,
satu orang umroh itu rata-rata biayanya 30 juta. Rata-rata biayanya 30 juta itu yang biasa umrohnya ya. Kalau umrohnya bintang 5, mungkin Anda bisa 40 jutaan. Ya 40 jutaan. Anggap saja sudah biaya jajan lah ya. Udah ada biaya jajannya. 40 juta, 30 juta. Kalau Anda sekeluarga itu dengan orang tuanya 2, Anda punya sekeluarga berempat, ya mungkin Anda butuh setidaknya 120 juta sampai 150 juta untuk umroh sekeluarga. Ya kan? Kalau umroh sendiri mungkin 30 juta cukup ya teman-teman ya. Nah, atau mau buat haji ya di angka 150-an, itu pun harus ngantri kalau nggak salah di atas 5 tahun. Itu 150 juta loh. Itu hanya untuk umroh. Kemudian untuk pendidikan ya 150 juta itu mungkin kalau sekolah-sekolah yang bagus itu baru buat uang gedungnya atau buat DP-nya saja itu pendidikan 150 juta ya. Tapi kalau buat sekolah-sekolah biasa ya cukup lah ya. Kemudian resepsi pernikahan, kendaraan, rumah, itu kalau kita hitung teman-teman, itu nilainya sekitar 1,9 miliar, 1,5 miliar, intinya di atas 1 miliar. Pernah nggak Anda menghitung? Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen semua ini teman-teman? Sedangkan yang terjadi adalah pengeluaran lebih besar dari pemasukan, betul nggak? Gaji kita pas-pasan, penghasilan kita pas-pasan. Jadi kalau kita pengen semua itu ya hanya menjadi impian belaka, betul nggak? Ada nggak yang merasa kayak pengen tapi ngimpi doang gitu? Ada nggak yang merasa begitu? Coba, yang merasa pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Siapa ini? Yuliantoni, betul Cat ya. Asep Muhammad Ridwan. Link YouTube-nya Best Corporation. Anda tulis saja di YouTube Best Corporation, di YouTube ngetiknya ya. Saya izin ya, jadi pendengar setia, nggak apa-apa ya, karena emang semuanya jadi pendengar ya, semuanya jadi pendengar, yang ngomong cuma saya doang ya, yang lainnya cuma ngetik-ngetik aja. Jadi betul ya, ini yang dirasakan banyak orang. Jadi impiannya jangan ngimpi belaka, jadi kayak apa, ngimpi bohong gitu, tau nggak sih? Karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Ini faktanya. Kedua, ada orang-orang yang bisa mewujudkan impiannya tapi maksa. Contoh, bisa beli motor lah harga 40 juta, harga 50 juta, atau mungkin 30 juta gitu ya. Tapi ternyata maksain gitu. Kok maksain Pak? Iya, dia ambil DP, terus dia nyicil. Dan cicilannya itu rata-rata pakai konsep riba gitu. Padahal riba itu haram gitu. Semua agama mengharamkan riba. Dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat tentang riba. Dari Al-Baqarah 275 sampai 279 dan banyak ayat yang lainnya juga. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, maka dari itu teman-teman, yuk kita hindari riba ini. Banyak orang yang terjebak dalam skema riba. Makanya hidupnya tidak tentram, tidak bahagia. Kenapa? Ya karena dia hidup punya motor, punya kendaraan misalnya, atau punya mobil, tapi ternyata cicilannya bikin dia pusing gitu. Dia punya rumah, udah rumahnya tipe RSSS, rumah sangat sempit sekali, sedikit semennya, ya, ngambil dari BTN, bangunan tidak normal gitu kan, dan ngambil dari BTN, bangunan tidak normal karena banyak retak-retak, banyak apa, semennya yang kurang gitu kan, dengan tipe Ciluba, dibuka pintu langsung kelihatan dapurnya. Ternyata dia harus nyicil 10 tahun, dia harus nyicil 15 tahun, dia harus nyicil 20 tahun bahkan, hanya untuk hal semacam itu teman-teman. Gimana dia tidak pusing ya? Ya kan? Nah, beruntung sekali kalau Anda bisa memilikinya secara cash, alhamdulillah. Apalagi yang punya warisan ya. Siapa yang di sini yang udah punya warisan? Dikasih warisan rumah, alhamdulillah ya. Kemudian ya, bagaimana caranya kalau kita punya impian Pak, pengen wujudkan impian kita Pak, tapi kalau riba kan dosa ya kan? Nyicil riba kan dosa, dosanya gede, dosanya itu seperti berzina dengan ibu kandung, dosa terkecilnya. Dosa terkecil riba seperti berzina dengan ibu kandung. Ya, alhamdulillah lah gitu. Bagaimana caranya gitu kan? Nah, caranya kalau kita nggak mau pakai tanpa cicilan, tanpa hutang dan riba ya, cara yang paling logis adalah teman-teman, saya kira adalah nabung gitu ya. Cara yang paling logis adalah nabung. Bener nggak? Yang logis nabung. Nabung ya, cuma di sini tanya dulu tabungannya berapa gitu. Kalau misalnya gajinya pas-pasan ya, jabatannya rendah,
Ya nabungnya cuma bisa nabung sejuta setahun 12 juta, 30 tahun 360 juta. Ya kalau nabungnya cuma segini ya nggak bisa mewujudkan impian kita yang seperti tadi gitu. Karena segini mah 360 juta 30 tahun itu umur kita sekarang berapa gitu ditambah 30 tahun lagi gitu kan. Makanya gajinya ya harus lumayan gede dikit lah supaya Anda bisa nabung 5 juta lah sebulan. Kalau Anda bisa nabung 5 juta sebulan, 1 tahun 60 juta, 30 tahun 1,8 miliar gitu. Betul kan? Jadi teman-teman jadi bisa punya rumah 1 miliar gitu. Iya kan? Bisa punya rumah 1 miliar, tapi nunggu 30 tahun lagi. Itu juga kalau nabungnya berhasil. Kalau misalnya lebaran nggak diambil ya. Sedangkan tabungan Indonesia itu rata-rata lebaran habis gitu. Nah itu menurut pengalaman kami. Silakan cara ini bisa Anda gunakan dan ini logis dan ini masuk akal kalau memang Anda bisa melakukannya. Tapi kalau saya pribadi melakukan cara ini menurut saya sangat tidak mungkin. Karena kita nggak mungkin kuat menabung tanpa diambil sampai 30 tahun. Lagian kalaupun 30 tahun umur Anda 30, umur Anda sekarang 40 tahun ditambah 30 tahun udah berapa? 8, 4, 5, 6, udah 70 tahun umur Anda. Gitu kan? Jadi ini logis tapi nggak mungkin gitu. Logis tapi kayak nggak mungkin bagi orang-orang yang bergaji kecil. Tapi kalau bagi Anda yang bergaji besar, mungkin itu sedikit lebih mungkin gitu ya. Silakan. Jadi cara ini kita tunda dulu ya teman-teman untuk menjadi solusi hidup kita. Cara kedua adalah membuat usaha teman-teman. Membangun aset dalam bentuk usaha. Misalnya Anda pengen punya penghasilan, Anda pengen punya mobil Pajero cash 0,5 miliar, rumah 1 miliar dalam kurun waktu 1-2 tahun saja. Berarti Anda harus punya usaha yang hasilnya puluhan bahkan ratusan juta per bulan kan gitu. Ya usaha yang logis ya mungkin usaha-usaha semacam ini. Anda beli franchise, Anda punya kos-kosan, Anda punya kontrakan, terus Anda punya hotel misalnya atau Anda punya mall, ya itu modalnya besar, tapi untungnya juga per bulannya besar. Operasionalnya besar juga sih. Nah, kalau Anda punya modalnya silahkan lakukan cara ini. Kenapa cara ini logis? Ya, ya karena memang ya cara ini banyak orang kita sebut kaya dengan dia punya usaha-usaha semacam ini gitu ya. Suaranya dibesarkan aja, yang suaranya kecil mungkin Anda tadi dimatikan sebentar suaranya dinyalakan lagi ya, karena mungkin tadi Anda sempat ngobrol di telepon saat Anda Zoom ya, atau kepake media Anda saat Zoom. Jadi akan berubah suaranya jadi kecil. Maksimalkan suaranya kalau di handphone full, volume full ya. Oke, lebih bagus pakai headset. Nah, cara ini kita juga nggak sarankan karena modalnya besar. Tapi kalau yang mampu silakan. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen punya usaha ini tapi yang nggak ada resikonya teman-teman, yang ada resikonya. Yang cara yang saya tahu dan udah saya amalkan, yang udah diamalkan oleh teman-teman saya juga, yaitu kami bermitra dengan PT BES. Kami bermitra dengan PT BES. Kenapa Pak bermitra dengan PT BES? Pertama, alasannya modalnya kecil. Artinya kalau saya mau dapat penghasilan miliaran modal kecil, ya nggak apa-apa modal, tapi kan kecil, gitu kan? Nggak sampai ratusan juta, gitu kan? Nggak sampai puluhan juta juga bisa, gitu. Modalnya kecil, teman-teman. Tanpa risiko, nggak ada risikonya. Nggak ada namanya ikut usaha ini terus bangkrut, itu nggak ada. Jadi lebih kayak orang belajar usaha. Nggak ada risikonya, tapi untung, gitu. Potensinya miliaran. Dan udah terbukti ribuan orang sukses. Ya, nah, modal dulu yang penting kan. Kalau misalnya Anda modalnya itu gede, ya dari awal mungkin Anda sudah tidak akan mampu menjalankan bisnis ini karena modalnya aja udah nggak punya gitu. Tapi kalau modalnya kecil, penghasilannya bisa ratusan juta bahkan miliaran, ya itu kan mumpuni untuk kita berjuang gitu. Jangankan dapat miliaran, hanya sekedar nabung, ngumpulin duit, hanya beli iPhone aja Anda lakuin, padahal nggak menghasilkan miliaran, ya kan? Nah, apalagi Anda pengen dapat miliaran dengan modal usaha yang kecil banget. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Yang nggak ada suaranya Ibu Nura ini, itu Anda belum klik. Ya, belum klik. Kasih tahu teman-teman diketik, kasihan tuh Bu Nura ini ya, nggak ada suaranya ya. Nah, teman-teman, kenapa ini kami sarankan? Karena di sini sudah terbukti, BES ini sudah membantu ribuan orang. Sudah banyak orang yang terbantu. Ingat umur BES ini baru 3 tahun. 3 tahun jalan 4 tahun. Tapi sudah membantu ribuan orang bisa punya penghasilan, bisa punya motor cash, bisa punya mobil cash, bisa punya rumah cash. Ya, ribuan, teman-teman. Oleh karena itu,
Ya ini suatu usaha yang layak kita sampaikan karena sudah terbukti gitu. Sudah terbukti bukan teori. Jadi kalau ada yang dari Anda yang tidak pengen punya Pajero cash, tidak pengen punya mobil cash, tidak pengen punya rumah cash dalam waktu 1-2 tahun senilai 1-2 miliar, Anda nggak perlu ikut presentasi ini. Tapi kalau Anda pengen, Anda perlu dengarkan presentasi ini. Karena ini udah terbukti ribuan orang gitu ya. Teman-teman, dan ini adalah sebuah peluang. PT BES ini sebuah perusahaan karya anak bangsa. Kantornya di Bandung dan dia membuat usaha namanya direct selling atau penjualan langsung yang mana bisa membuka lapangan pekerjaan buat masyarakat yang mau ikut bekerja sama sehingga nanti masyarakat ini bisa dapat bagi hasil dari usaha yang dikerjakan oleh PT BES. Nah, kalau Anda mau, Anda bisa bekerja sama dengan PT BES. Karena PT BES ini sebuah perusahaan yang sudah memiliki izin yang jelas dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ya, kemudian sudah memiliki sertifikasi halal sesuai syariah dari Majelis Ulama Indonesia, teman-teman. Jadi sistem kerjanya sudah halal, sudah diverifikasi, sudah disidang secara halal, oke? Dan PT BES ini juga menjadi perusahaan yang sangat bonafit ya, karena sudah terbukti dapat penghargaan. Mulai dari tahun 2020 ya, dari 1 tahun pertama sampai 2022 ini, ya kemarin, sekarang masuk 2023 ya, baru masuk ya 2 hari. Nah, PT BES itu mendapatkan penghargaan itu ada, Anda bisa lihat ada 6 sebenarnya penghargaannya. Product of the Year 2 tahun berturut-turut, Most Fastest Growing Company, Member Growth of the Year, dan juga Direct Selling terbaik di Indonesia. Dari mungkin sekitar ada 150-an perusahaan yang sama seperti PT BES ini menjadi Direct Selling terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, patutlah kalau kita itu bangga dan kita juga yakin bahwa bisnis kita ini akan bagus, kita gabung di sini bagus karena sudah terbukti mendapat penghargaan sebagai yang terbaik. Gitu kan? Kalau kita mau sukses, ya tentunya ikut di perusahaan yang terbaik. Kan begitu teman-teman ya. Oke, saya baca komentar dulu. Suara keren Pak, kurang besar, udah pol. Masa sih Pak Indrayana? Emang suara saya kecil teman-teman? Coba yang merasa suara saya termasuk udah jelas atau besar, Anda bisa berkomentar ya. Besar kok tuh. Berarti tergantung handphonenya kali ya. Tergantung handphonenya, tergantung sinyalnya masing-masing. Mohon maaf ya teman-teman ya. Jelas. Oke, lanjut ya. Nah, Pak, PT BES ini bisnis jualan produk ya. Nah, namanya bisnis itu ada produknya. Tapi cara jualannya itu ada teknik dan strateginya. Jadi kita beda dong. Jangan disamakan dengan, mohon maaf ya, sales eceran. Enggak, nanti ada produknya ya. Saya jelaskan produknya apa aja, Pak. Produknya bermacam-macam. Saya nggak akan jelasin terlalu banyak tentang produk. Anda simpulkan saja, oke? Produknya yang pertama ada segmentasi aditif bahan bakar. Itu ada eco racing namanya, udah terkenal. Bisa untuk motor, bisa untuk mobil, yang bahan bakarnya bensin maupun solar. Kita juga ada nanotech juga, nano aditif, nano oil ya, nano oil untuk oli juga ada. Dan ini bagus untuk menyempurnakan pembakaran, bikin bagus mesinnya, pembakarannya jadi bagus, tarikannya jadi enteng. Efek sampingnya apa Pak? Efek sampingnya hemat bahan bakar, efek sampingnya ya. Kemudian ada produk kecantikan, ada skincare atau perawatan ya, di sana lengkap banget. Serum, serum siang, serum malam, day cream, night cream ya kan. Kemudian body lotion, cleansing oil, peeling lotion, sabun, lipstick, lip balm, lip gloss gitu ya. Itu juga ada. Ada sabunnya juga. Lengkap, saya nggak akan jelasin ini. Kemudian kita punya minuman kesehatan. Nah, yang paling terkenal di sini itu yang gambarnya banteng, kopi stamina, ya yang bikin cacing jadi naga tagline-nya ya kan, yang bisa, wah, masya Allah ini ya sangat diminati sama bapak-bapak yang umurnya 40 ke atas, karena masih butuh tenaga tambahan, maka butuh kopi Ekona. Nah, kalau buat ibu-ibu yang sangat diminati, kebanyakannya LVN Pelagenia di sini ya. Kemudian juga ada produk herbal yang lain seperti yang sangat bagus ini, saya rekomendasikan ada namanya Haspro. Haspro ini habatus sauda dan propolis. Habatus sauda dalam sebuah hadis bisa mengobati segala macam penyakit kecuali kematian, kecuali maut. Sislim ini sangat bagus buat melancarkan metabolisme tubuh.
membakar lemak, ya, menjadi tubuh lebih sehat, dan juga bisa mengurangi lemak-lemak dalam tubuh Anda. Kemudian ada Ecoviko. Ini juga untuk mengikat lemak-lemak jahat, ya, karena Ecoviko ini virgin coconut oil atau VCO, sangat bagus. Ya, kemudian Bimax, X-Men, Red One Boost, wah banyak banget ya. Ini produknya bagus semua. Nah, tapi yang paling luar biasa dahsyat, yang lagi rame banget ini sebenarnya produk pupuk di PTBS. Kok bisa sih Pak produk pupuk rame? Nah, Anda bisa lihat dong. Perkebunan sawit di Indonesia itu terbesar loh teman-teman, terbesar di dunia ya, salah satu perkebunan sawit terbesar di dunia, betul kan? Jadi jangan heran kalau kita punya pupuk sawit, Piloslorilis ini sangat laku banget. Indonesia ini kan banyak sekali tempat-tempat pertaniannya, termasuk negara agraris ya, dan kita harus majukan pertanian Indonesia biar nggak apa ya, impor terus gitu ya, biar nggak impor terus ke luar negeri gitu ya. Bandung hadir. Suaranya jelas lantang. Oke, terima kasih ya Pak. Siapa ini? Pak Permana. Jadi produk pupuk PTBS lengkap. Bisa untuk tanah, bisa untuk semua tanaman, bisa untuk tanaman apa namanya? Semua jenis tanaman termasuk pohon-pohonan. Semuanya bisa. Ya, semuanya bisa lengkap. Nanti info jelasnya tanyakan pada pengundang Anda, nanti ada produk knowledge khusus tentang pupuk ini ya. Kemudian, nah ini kesimpulan sesi pertama. Teman-teman saya simpulkan bahwa PTBS ini tidak cuma jualan produk. Nah, kok nggak cuma jualan produk Pak? Nah, kalau PTBS jualan produk aja, ya Anda cuma jadi konsumen doang ya kan? Apa bedanya PTBS sama warung tetangga Anda kalau cuma jualan produk sabun? Ya kan? Apa bedanya PTBS dengan Indomaret Alfamart kalau cuma jualan produk? Apa bedanya PTBS dengan toko herbal kalau cuma jualan herbal? Apa bedanya PTBS dengan koperasi pupuk kalau cuma jualan pupuk? Betul kan? Jadi PTBS ini bukan cuma itu, lebih dari itu. Gimana kalau Anda bergabung di PTBS, Anda memang dapat produk, tapi yang penting adalah Anda bisa punya peluang usaha, Anda bisa punya penghasilan tambahan, Anda bisa punya penghasilan yang luar biasa dahsyat, Anda bisa punya aset, bahkan Anda bisa punya penghasilan ratusan juta setiap bulan, Anda bisa punya motor, mobil, rumah, cash. Nah, karena PTBS membuka proyek kemitraan. Jadi Anda bisa bermitra dengan PTBS, Anda bisa dapat bagi hasil dari PTBS, Anda bisa kebagian untung dari PTBS kalau Anda terlibat dalam konsep kemitraan PTBS. Nah, berapa Pak potensi yang bisa saya dapetin? Rata-rata dalam 1-3 tahun Anda bisa dapat potensi 1.670.000.000. Itu yang bisa Anda dapatkan, itu adalah potensi standar dan minimalis. Karena saya mengenal ada banyak orang di PTBS yang dalam 3 tahun ini dia bisa mendapatkan lebih dari 30 miliar dalam 3 tahun. Kira-kira siapa yang tertarik pengen tahu caranya? Nah, sekarang kita baca komentar dulu ya. Wah, ini Pak Rian bilang, Pak, saya udah gabung ke PTBS, tapi kata ngajak orang dibilang penipuan. Begini Pak, orang yang bilang penipuan itu orang yang mohon maaf ya, menurut saya orang yang belum berpikir Pak. Jadi nggak usah sedih ketemu orang yang belum cerdas berpikir. Kenapa belum cerdas? Nah, penipuan dari mana coba? PTBS ini dapat penghargaan dari pemerintah, izinnya dari Kementerian Perdagangan, videonya banyak, buktinya bisa dilihat. Kalau dia mau lihat langsung, suruh datang langsung ketemu orang-orangnya yang sukses di PTBS. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Tapi kenapa dia bilang penipuan? Ya karena dia malas berpikir. Ya, jadi mohon maaf bagi orang-orang yang malas berpikir dan malas mengambil sebuah pembuktian. Jadi nggak apa-apa. Tapi bagi Anda yang merasa bahwa butuh dibuktikan, Anda cari buktinya. Karena PTBS terbuka, Anda bisa tanya, Anda bisa cek kok, Anda bisa datengin rumahnya, Anda bisa datengin kantornya, Anda bisa cek, teman-teman. Ribuan orang sudah di bagian mobil. Tiap hari Anda, bahkan kalau Anda ke kantor, Anda bisa kenal dengan orang-orang yang nanti akan saya ceritakan. Jadi kalau masih ada orang yang bilang penipuan, pertanyaannya, dia ngerti nggak
yang disebut penipuan itu seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi mohon maaf yang bilang penipuan, ya. Kalau penipuan itu perusahaan yang tidak punya izin menawarkan orang untuk bisnis tanpa kerja. PTBS itu ada kerjaannya, bukan gabung tanpa kerja. Salah besar. Kita ini bukan trading, kita ini bukan investasi bodong, kita ini jual beli. Jadi ada yang dijual, ada yang dibeli, tapi PTBS punya konsep sistem marketing yang bisa mempercepat penghasilan, teman-teman. Nah, gitu ya. Oh, gitu teman-teman ya. Begitu ya Pak Rian ya. Oke. Gimana cara ngajak orang untuk memula? Ajak aja Pak. Sudah dengarkan presentasi. Ajak ke seminar, ketemukan sama leader Anda, ajak seminar malam hari ini. Oke, teman-teman lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Gimana caranya, Pak? Caranya gampang. Anda tinggal bergabung saja ke PTBS ya. Banyak yang sudah sukses. Nih, banyak yang sudah sukses. Wah, ini orang-orang yang sudah menerima minimal mobil 500 miliar ya. Mobil itu seperti Pajero, seperti Fortuner, dan mereka juga banyak yang sudah bisa membeli rumah di atas harganya di atas 1 miliar. Itu teman-teman. Jadi sudah banyak banget buktinya. Jadi kalau ada orang yang belum percaya, saya senang kalau ketemu orang yang belum percaya, asalkan orangnya terbuka dan mau belajar. Ya, kenapa? Belum percaya itu kan normal. Yang tidak normal itu udah lihat buktinya tapi nggak percaya. Ya, itu yang lucu. Tapi kalau belum percaya karena belum paham, itu normal. Itu normal. Karena saya juga mungkin kalau belum paham, saya pasti belum percaya. Tapi kalau udah dicari tahu buktinya dulu, legalitasnya, kantornya, orang-orang yang sukses, ya kan? Insya Allah orang tidak akan mengkhianati logika dia untuk berpikir. Ya, insya Allah banyak orang yang tidak akan mengkhianati logika dia untuk berpikir. Oleh karena itu, teman-teman, ya saya sampaikan kepada Anda, terutama yang belum bergabung pada malam hari ini. Anda baru ikut forum ini, Anda boleh tidak percaya, tapi tolong gunakan logikanya. Kalau PTBS ini sudah terbukti membagi ribuan orang dapat mobil cash, ada videonya, ada fotonya, dapat penghargaan dari pemerintah, sistemnya halal. Kira-kira apa yang membuat Anda untuk ragu di PTBS? Yang logis ragu hanya satu, yaitu orang yang tidak yakin bisa menjalankannya. Artinya, keraguannya bukan untuk PTBS, tapi keraguannya adalah untuk dirinya sendiri. Itu sangat logis dan itu bisa diajarkan caranya dan itu bisa dibina dan itu bisa diarahkan. Tenang, bagi Anda yang merasa tidak yakin bahwa Anda bisa sukses, yang penting Anda tahu dulu PTBS ini benar. Insya Allah ini akan bisa jadi jalan buat Anda. Akan ada mentor yang mengajari Anda. Ya, bagaimana caranya teman-teman? Kok PTBS bisa membagi bonus? Bentar ya. Maaf, kuota saya habis. Komentarnya lucu sekali.